Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang mulia rahmati Allah dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan saya di konten saya ini. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema adab-adab tidur. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share ya hadirin. Hadirin yang mulia rahmati Allah, tidur adalah suatu sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur ini juga memegang peranan penting dalam kehidupan, sehingga para ahli kesehatan mengatakan bahwa setiap individu memerlukan tidur kurang lebih 8 jam setiap hari. Berarti waktu tidur kita menyita sepertiga dari usia kita setiap hari. Andaikan kita diberi umur 60 tahun, maka 20 tahun kita dipergunakan untuk tidur. Hadirin yang mulia rahmati Allah, 20 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Alangkah ruginya jika waktu yang cukup panjang ini hanya digunakan untuk mendapatkan nikmat tidur saja. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak hanya untuk sekedar istirahat, tetapi bagaimana tidur kita ini bisa bernilai ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang mulia rahmati Allah, agar tidur kita ini bisa bernilai ibadah, kita harus mengikuti adab-adabnya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri Rasulullah ada contoh suri tauladan yang baik. Sekarang saya akan membawakan yaitu tentang apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab sebelum tidurnya hadirin yang mulia. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika menutup dan mengunci pintu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memadamkan semua api yang menyala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menutup semua wadah yang berisi makanan atau air minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik dengan penutup yang memang disediakan untuk wadah tersebut maupun bisa dengan sepotong kayu. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, berbincang-bincang tentang masalah agama dengan sanak kerabat dan keluarga, misalkan dengan pembacaan kisah-kisah sahabat. Sama'il Tirmizi. Yang kelima, sebelum tidur disunahkan berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, menyediakan air dan siwak untuk berwudu setelah bangun dari tidur. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, sunnah menyiapkan alas tidur dengan mengibaskan 3 kali ke lantai sebelum menghamparkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, menyediakan sejadah di dekat kepala
untuk sholat tahajud. Hadis riwayat Nasa'i. Yang kesembilan, sebelum tidur berniat bangun tahajud dan mengajak keluarga bersama-sama mengerjakan sholat tahajud. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang ke-10, Nabi SAW menggunakan bantal yang terbuat dari kulit berisi daun-daun kurma. Kasurnya juga dari kulit. Pada musim dingin akan dilipat tipis dan pada musim panas akan dilipat tebal. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-11, disunahkan tidur posisi tulang rusuk kanan berada di bawah dan muka dan badan menghadap ke kiblat dan telapak tangan diletakkan di bawah pipi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang 12, hendaknya menjaga aurat walaupun di kamar sendiri. Al-Quran dan hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Untuk para wanita dianjurkan untuk senantiasa memakai selimut ketika tidur. Nomor 13, sesama laki-laki atau sesama wanita dilarang tidur di dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. 14, anak laki-laki dan perempuan hendaknya dipisah tempat tidurnya setelah berumur 6 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nomor 15, sebelum tidur hendaknya menjauhkan dari benda-benda tajam dari sisi kita seperti gunting, pisau, silet, golok, dan sebagainya. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Sekarang larangan dalam tidur. Larangan dalam tidur yang pertama, dilarang tidur dengan tengkurap. Itu adalah tidur yang dibenci Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang keduanya, dilarang tidur hanya berselimut tanpa pakaian. Hadis riwayat Muslim. Terus disunahkan yang ketiganya, dilarang menceritakan perkataan buruk kepada siapapun. Disunahkan yaitu tidak menceritakan dan menceritakan mimpi baik kepada orang yang dipercayai. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Qaulullah, tidur siang. Tidur siang disunahkannya yang pertama, sunah tidur siang qailullah untuk membantu tahajud, yaitu diriwayatkan hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, tidur siang lebih utama dilakukan sebelum waktu duhur atau setelah duhur, menjelang duhur, sesudah sholat duhur, kecuali pada hari Jumat. Imam Nawawi. Yang ketiga, yaitu tidur siang tanpa bangun malam untuk tahajud, seperti makan sahur tetapi tidak berpuasa. Imam Nawawi. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah. Untuk bacaan sebelum tidur harus kita cermati. Yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian meniupkan ke telapak tangan dan mengucapkan ke seluruh anggota badan sebanyak 3 kali atau mandi ayat. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasa'i. Yang kedua, membaca surat Al-Kafirun. Barang siapa membacanya sebelum tidur akan terhindar dari sifat syirik. Hadis riwayat Tabrani, Abu Daud, dan Nasa'i. Yang ketiga, membaca surat Al-Mulk
Barang siapa membacanya akan terhindar dari azab kubur. Hadis riwayat Nasa'i. Yang keempat, membaca surah Al-Waqi'ah. Barang siapa membacanya setiap malam akan terhindar dari kelaparan selamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kelima, membaca surah Yasin. Barang siapa yang membacanya, dosa-dosanya akan diampuni dan akan dijaga oleh para malaikat, sehingga setan pun tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keenam, dianjurkan beristighfar sebanyak-banyaknya, minimal 3 kali, membaca sedikitnya 10 ayat Al-Quran sebelum tidur malam. Barang siapa yang membaca pada malam itu dan ia meninggal dunia, maka ia tidak akan tergolong orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh yaitu membaca Sayyidul Istighfar sebelum tidur, yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa anna ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Rabbku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku, aku hambamu, dan selalu dalam genggamanmu dan ketetapanmu. Tiada kesanggupanku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengaku kepadamu nikmatmu ke atasku, dan aku mengakui kepadamu atas dosaku. Maka ampunilah aku, sungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadirin yang mulia rahmati Allah, barang siapa yang membacanya pada malam hari dan dia meninggal dunia sebelum pagi, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kenomor 8-nya yaitu sebelum tidur kita bermuhasabah, mengoreksi amalan kita. Apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin atau sebaliknya? Yang kesembilan, seandainya kita mempunyai hutang, hendaknya kita menuliskannya, kemudian menyelipkannya di bawah bantal. Seandainya kita tidak bangun dari tidur kita meninggal dunia, maka ahli waris kita pun akan mengetahui hutang kita sehingga mereka bisa melunasinya. Yang ke-10, disunahkan membaca tasbih Fatimah, yaitu Subhanallah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Barang siapa yang membacanya sebelum tidur, maka dia akan bangun dalam keadaan segar bugar. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, membaca doa yang diriwayatkan oleh riwayat Bukhari, yaitu Bismikallahumma mutu wa ahya, atau Allahumma bismika ahya wa amut. Yang ke nomor 12-nya, Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengeluhkan dirinya yang susah tidur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan arahan agar berdoa, Allahumma godatin nujumu wa hadaatil uyunu wa antal hayyun qayyumun la ta'khuduka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Ya Allah, bintang terbenam, mata terpejam, dan Engkaulah yang maha hidup dan maha terus menerus mengurus makhluknya. Tidak
mengantuk dan tidak tidur. Wahai Zat yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya, tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Selanjutnya nomor 13, yaitu jika bermimpi baik, ucapkan Alhamdulillah. Semoga mimpi itu menjadi kenyataan dan mimpi tersebut boleh diceritakan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 14, namun jika terbangun karena bermimpi buruk, ucapkanlah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian dengan isyarat meludah ke arah kiri dan jangan menceritakan mimpi buruk tersebut kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Jika terulang sampai 3 kali masih juga mimpi buruk, maka sebaiknya pindah tempat tidur dengan membalikan bantal. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah. Sekarang adab-adab bangun tidur. Yang pertama, hadirin yang mulia, setelah bangun dari tidur, hendaklah membaca hamdalah 3 kali. Kemudian disunahkan berdoa setelah bangun tidur yang berbunyi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas kematian, dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 2, kemudian menggosokkan punggung tangan ke wajah agar segera hilang rasa kantuknya. Yang ketiga, disunahkan untuk segera bersiwak, mengambil air wudhu dan memasukkan air ke hidung, karena syaitan banyak yang bersembunyi di lubang hidung ketika tidur. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, sudah tersampaikan adab-adab tidur dan bangun ketika sudah tidur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.